Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam latis, salam bahagia selalu buat teman-teman semua. Terima kasih yang terus-menerus menonton apa yang telah Latis sajikan hingga sampai terakhir. Dan terima kasih juga atas like, share, dan subscribe dan komennya. Dan terima kasih banyak atas kehadiran kawan-kawan semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimudahkan rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yang saya bicarakan adalah malam ini, kita ini terjepit di antara negara-negara yang sudah sangat setia sekali keberadaannya dengan negara induk semangnya, yaitu Amerika Serikat. Dan mereka menggunakan negara mereka untuk berbagai upaya agar kita terlalu lemah terus-menerus, sibuk dalam kesibukan yang sengaja diciptakan, dibuat isunya, lalu dibuat masalah-masalahnya, yang kita terkuras energi dan tenaga kita untuk segala sesuatu yang telah direncanakan oleh mereka. Jadi Indonesia adalah negara yang sangat strategis, negara yang sangat banyak sumber daya alamnya, dengan kualitas manusia yang sangat baik, sangat cerdas. Bagi mereka-mereka yang telah mengasah dirinya di berbagai universitas hingga sampai universitas luar negeri dengan beasiswa, dan khususnya di Amerika Serikat, yang bisa merubah watak seseorang menjadi seorang yang mencintai induk semang di mana mereka kuliah dengan biaya Amerika Serikat. Tapi ada satu hal yang harus kita ingat, dengan keberdayaan, dengan kekuatan sumber daya alam yang sangat besar, sangat luas, dan juga ditemukannya beberapa hal yang baru, ada dua hal yang harus kita lihat, bahwa kita terjepit di antara dua samudra, kita terjepit juga di antara negara-negara yang sudah diatur kekuatannya oleh Amerika, yaitu Australia, Malaysia, Singapura. Inilah negara-negara yang selalu diolah oleh Amerika dan ingin membuat Indonesia itu terjebak dalam lingkaran hingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ada satu hal yang berubah di bangsa ini, yaitu bahwa keberagaman kita ini membentuk sebuah kekuatan kita bersama dengan kesatuan berpikir, terlepas dari mereka apapun pikiran mereka. Tapi ketika negara kita diusik, mereka serentak melawan keberadaan bangsa ini. Seperti berapa tahun-tahun yang lalu, teroris itu asik bermain di Indonesia, yaitu orang Malaysia, orang Singapura, dan bahkan seorang teroris bisa lolos dari Singapura dan bisa bermain di Indonesia. Yang sebuah pertanyaan bagi kita, bagaimana mereka bisa masuk, bagaimana program intelijen kita. Lalu juga Papua yang sampai sekarang tidak pernah beres-beres. Ini sebuah pertanyaan bagi kita. Dan waktu di zaman LB Murdani ditemukan ketika Kopassus kita menyelip ke perbatasan antara Papua Nugini dan Indonesia, mereka menemukan seorang intelijen Australia menyusup ke Papua dengan tujuan untuk memberikan bantuan pada OPM. Dan juga di YouTube kita sudah lihat juga bagaimana orang-orang Australia, Selandia Baru memasukkan senjata melalui pesawat-pesawat capung yang telah mereka sewa, memberikan berbagai hal yang dalam kapal terbang tersebut. Di YouTube ada jelas bahwa akhirnya pesawat tersebut dibuang ke sungai. Nah, ini merupakan bagian dari sebuah pertanyaan buat kita, di mana eksistensi kita.
kita pun masih terlalu lemah dalam melakukan sebuah sikap terhadap kekuatan OPM ini. Walaupun sudah ditemukan berbagai macam, ada kerjasama antara seseorang dalam Pemda Papua yang bekerjasama dengan OPM, ada beberapa kepala daerah, bupati, dan juga memberikan bantuan kepada OPM. Nah, terus juga seperti negara-negara Pasifik membantu sangat kuat dengan Papua. Saya melihatnya seperti ini, bahwa negara-negara Pasifik ini negara-negara kecil, bentukannya kecil-kecil, tapi mereka bisa masuk ke PBB, bahkan mengajak salah seorang OPM untuk masuk dalam PBB, dan bahkan mengecam Indonesia sebagai negara pelanggar HAM berat, tapi sudah dibantah oleh para wakil-wakil kita di PBB. Nah, yang paling aneh ini adalah kenapa OPM itu tidak selesai seperti itu. Nah, yang harus kita lakukan adalah pencegahan terhadap masuknya senjata-senjata yang diberikan kepada OPM, terutama di daerah selat-selat yang berbatasan Australia dan Indonesia, lalu juga Australia dan tim-tim, lalu diperkuat perbatasan, dan bagi orang-orang asing yang membantu OPM ditangkap lalu dibawa diadili di Indonesia. Ini ketegasan menurut saya, karena ini akan menyelesaikan banyak masalah. Tapi kalau ini dibiarkan terus-menerus, akhirnya seperti ini terus-menerus, apa yang terjadi? Kita larut dengan kesibukan untuk mengurus pemberontakan yang ada di Papua. Ini harus kita tegaskan. Dan kenapa kita nggak pakai kenapa kita nggak pakai drone untuk ngebom mereka dalam posisi-posisi yang pasti? Karena bukan apa-apa, karena yang melakukan gerakan ini juga orang-orang yang pernah menjajah Papua seperti itu, dan dekat dengan bangsanya, dengan orang Papua. Australia, Belanda, ini kan konyol jadinya. Kita tetap bersangka baik pada mereka, tapi mereka melakukan kita seperti ini. Karena zaman LB Murdani itu, kalau pas suruh nyergap mereka dan ketangkap, ternyata ada orang Australianya di dalamnya. Nah, ini kan merupakan sebuah bagian konyol bagi kita. Tapi kita hanya diam dan melakukan sebuah gerakan-gerakan seperti biasa. Bila kita tidak melakukan sebuah tindakan pakai drone, ngebom langsung, mereka tidak akan pernah kapok. Satu itu. Yang kedua, buru orang-orang yang jadi hubungan antara Papua dengan luar negeri, diburu itu kemanapun mereka lari. Kita jangan terlalu bergantung tentang HAM, sementara mereka tidak pernah peduli dengan bangsa ini. Dan kita juga jangan bergantung pada mereka, yang membuat kita pun jadi lelah dengan apa yang mereka ciptakan. Kerusuhan, lalu pembiayaan terhadap musuh-musuh negara, seperti dihadirkannya ISIS, HTI, lalu khilafah. Ini kan kreasi orang-orang yang tidak ingin negara kita maju dan bertindak keras pada mereka. Kenapa? Karena itu tadi, karena gini, kita masih melihat bahwa ada hubungan baik dengan mereka dan mereka pun membiayai kita. Itu masalah bagi saya. Itu satu. Lalu yang kedua, datangnya Wahabi ke Indonesia bagian yang sangat-sangat membahayakan bagi kita. Karena apa? Mereka menghilangkan akar budaya bangsa ini. Segala sesuatu yang berakar dari bangsa ini dihapus oleh mereka, seperti para wali, terus juga ziarah kubur, lalu rokok, lalu salawatan, tahlilan, lalu apalagi tawasulan dan segala macam. Ini sangat membahayakan bagi kita. Karena apa? Mereka telah mulai menghilangkan hal-hal yang telah menjadi bagian budaya, hampir tradisi,
Tapi bila ini tidak ditegaskan, maka ini akan hilang pelan-pelan. Makanya dengan sangat harap pemerintah tegas terhadap mereka. Lalu juga pentolan-pentolan dari para teroris harus mulai jangan hanya bawahannya saja, kalau bisa pentolannya langsung ditangkap. Demikian juga kelompok khilafah, ISIS, Al-Qaeda dan lain sebagainya, tangkap langsung, penjarakan langsung. Jadi kita nggak sibuk dengan hal-hal seperti itu terus menerus. Kita jadi seperti memakai jalan di batu kerikil seperti itu. Nah, gimana apalagi kita yang seperti itu terus menerus, akhirnya kita tidak pernah konsen pada inti pembangunan budaya bangsa, budaya koleksi buhankapnya, jadi tidak bergerak karena kita disibukkan oleh hal seperti ini. Apalagi militer telah mengatakan bahwa titik-titik merah ini adalah negara-negara yang sangat membahayakan Indonesia, Malaysia, Singapura, Australia, dan beberapa negara lainnya. Nah, inilah yang harus kita waspadai. Dan mereka juga ingin membentuk new colonialism yang tidak kita sadari, yaitu apa? Mereka menggunakan buku-buku, menggunakan pengaruh-pengaruh lewat para ahli mereka yang didatangkan ke Indonesia, atau orang Indonesia sendiri yang pernah sekolah di sana, dirubah cara berpikirnya bahwa apapun yang dilakukan oleh bangsa ini membuat kesalahan, keburukan dan lain sebagainya. Ya, kita menjadi orang-orang yang memiliki keminderan yang sangat berat, sangat besar kepada orang-orang yang berwajah kulit putih dan mancung. Ini merupakan masalah bagi kita bersama. Jadi mereka membuat kita selalu tertekan, membuat kita selalu lemah, membuat kita selalu minder. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa mereka adalah kebenarannya. Jadi ini harus kita pahami bersama. Nah, lalu juga mereka bermain di berbagai posisi, memasukkan Islam sebagai bagian dari program mereka, yaitu menggunakan orang-orang yang tidak mengerti apa-apa tapi so Islami, bahwa mereka mengatakan bahwa mereka adalah Islam padahal mereka tidak mengerti apa-apa. Kenapa? Karena mereka selalu berkata kasar dan juga berkata hal-hal yang tidak positif bagi kehidupan bangsa ini. Nah, inilah yang terjadi teman-teman semua. Kalau kita tidak merubah ini, maka tidak akan pernah ada sebuah perkembangan yang positif bagi bangsa ini. Ini harus kita kuatkan bersama dalam cakrawala Bhinneka Tunggal Ika. Lalu selain itu juga kita harus perkuat intelijen kita. Buatlah seperti untuk militer, kita buatlah seperti West Point, Fort Bragg dan lain sebagainya. Kenapa nggak kita bikin sendiri? Karena kita banyak orang-orang ahli tentang militer, ahli dalam komunikasi, ahli dalam media massa, ahli dalam internet, ahli dalam segala macam. Buatlah seperti itu. Jadi jangan mengharapkan benda-benda, segala sesuatu ide itu dari luar. Karena budaya orang luar dan budaya kita pasti berbeda, itu udah jelas. Satu. Yang kedua, bahwa konsep cara berpikirnya pun berbeda. Karena mereka menganggap diri mereka adalah pusat kebenaran, sementara orang di luar dari mereka adalah orang yang bodoh dan orang yang tidak memiliki kemampuan berpikir. Ini harus balik semuanya. Karena bila ini tidak dilakukan, maka hilanglah diri kita semua menjadi seperti mereka. Lalu yang harus kita pikirkan bersama juga adalah bagaimana intelijen kita memiliki kemampuan. Apalagi kemarin sudah ada beberapa pengembangan dari elektronik pada bangsa yang berkhusus untuk pesawat terbang, yaitu AISA itu yang di moncong pesawat itu, radar di dalam pesawat tempur yang bisa mengetahui radar, mengetahui keberadaan musuh jarak 300 meter, 400 meter, 500 meter. Dan ini sedang dibuat di Indonesia. Nah, inilah yang kita harus buat dan kita harus praktekkan terus menerusnya. Kita bergantungan kita pada mereka hilang. Nah, yang saya sayangkan sekali,
kita sudah membeli F-15 ID. Ini pertanyaan bagi saya, karena kita pernah mereka embargo dari tahun 95 hingga tahun 2005 atau 2006 kita akhirnya lepas embargonya. Akhirnya apa yang terjadi? Pesawat F-16 kita tidak bisa terbang. Dan itu kalau terbang harus ganti-ganti suku cadang dari pesawat-pesawat yang ada. Lalu kita kembali kepada mereka yang bernama embargo kita hingga pesawat kita tidak bisa terbang. Ini sebuah pertanyaan. Atau karena kekonyolan kita kembali ke lubang yang sama. Karena apa? Menganggap diri kita tidak memiliki kemampuan. Dulu sudah ada pembuatan pesawat terbang. Sudah sampai pada bentuk pesawat terbangnya dalam miniatur dan sudah diuji dengan angin-angin, dengan kekuatan angin, dengan kekuatan pesawat segala macam. Akhirnya dihentikan. Seperti itu. Kenapa kita nggak kembangkan aja itu lagi? Padahal besar sekali anggaran TNI sampai bisa membeli Bergamini dari Italia 6 dan 2 Mistral walaupun bekas, tapi diperbarui, diupgrade lagi. Lalu beli lagi dari Jepang 4 fregat ya. Lalu kita beli Rafael 42 biji dari yang paling parah 36 F-15 ID. Pas kita juga nggak jadi beli pesawat Rusia, pesawat tempur Rusia Su-35 dengan berbagai macam alasan. Karena ketakutan kita pada Catsa. Padahal Mesir udah beli, tidak diapa-apakan. India sudah beli, tidak diapa-apakan. Seperti itu yang terjadi. Inilah yang harus kita lihat secara sejelas-jelasnya. Dan Indonesia merupakan pemilik sumber daya alam yang sangat kuat. Inilah yang harus kita olah. Walaupun pemerintah telah melarang ekspor nikel, terus tanah jarang, dan beberapa hal lainnya. Batu bara mau kita lakukan, tiba-tiba seorang Perdana Menteri langsung melarang itu dan kembali diekspor. Batu bara kembali digerakkan, pada presiden yang ngomong bahwa batu bara tidak boleh diekspor kembali. Sekarang diekspor lagi. Seminggu setelah presiden bicara, diekspor kembali. Karena Perdana Menteri yang bicara. Inilah yang sangat-sangat fatal sekali. Di sisi yang lain juga kita lihat bahwa Cina mulai mau obrak-abrik militer di Laut Natuna, pengakuan terhadap wilayah Laut Natuna, dan mereka sudah membuat beberapa pulau-pulau kecil di daerah Natuna Utara, tapi belum masuk ke Indonesia. Tapi bila kita tidak tegas, ini akan terjadi. Nah, makanya saya pikir terus kita juga sudah mampu membuat drone, lalu kita juga sudah bisa membuat tank, pesawat KF-21 Buramai, walaupun saat ini produksinya di Malaysia, tapi kita minimal walaupun 20% saham, kita minimal sudah bisa merangkai satu pesawat menjadi sebuah alat tempur. Semoga itu terjadi, dan semoga ini bukan khayalan, dan semoga produksi di dalam negeri, hingga kita tidak tertatih-tatih ketika menghadapi sebuah masalah yang besar nantinya. Nah, kita juga tahu diawasi oleh Cina, diawasi oleh Malaysia, diawasi oleh Singapura, diawasi oleh negara Eropa, diawasi oleh Amerika Serikat. Demikian juga Korsel, Jepang. Inilah ketakutan-ketakutan yang mereka buat, bahwa seolah negara kita ini adalah negara agresor,
bila memiliki kekuatan militer maka akan menyerang negara-negara tersebut. Inilah kreativitas yang sangat cerdas yang dilakukan oleh musuh-musuh kita bersama. Negara-negara yang ketakutan Indonesia maju. Jadi kalau kita kembali pada tahun 97-98, bagaimana hebatnya mereka ketika pesawat CN-235 itu telah terbang dan mau diproduksi, tiba-tiba George Soros datang ke Indonesia lalu menghamburkan uangnya untuk menarik rupiah hingga rupiah naik tinggi sekali atas US dollar di jam. Nah, itu yang terjadi, dan Habibie pun tidak dilibatkan dalam perundingan antara Indonesia dan IMF. Padahal baru 2 negara yang memproduksi pesawat CN-235, sejenis CN-235, baru Indonesia dan Prancis. Itu baru 2 negara, belum negara lain, belum ada yang membuat, tapi Indonesia sudah mampu membuat. Itu merupakan bagian dari perencanaan pembusukan dalam negara bangsa ini. Jadi Eropa, Amerika Serikat, Malaysia, Singapura tidak pernah suka Indonesia ini memiliki kecerdasan, memiliki ketegasan, memiliki keberanian, memiliki kepercayaan diri. Jadi itulah yang mereka buat. Nah, saat ini mereka masuk ke dalam apa? Ke dalam struktur pemerintahan. Mereka membuat kerjasama dengan Indonesia, seperti militer kita berubah latihannya di Sumatera, padahal tidak pernah terjadi, tiba-tiba dialihkan ke Sumatera. Ada apa di sini? Yang kita takutkan adalah mereka mempelajari tanah, air, lalu mempelajari denah di pulau-pulau tersebut, lalu wilayah lautnya mereka buat denahnya. Dan kita seolah-olah bahwa kita ini negara yang hebat, diajak negara besar untuk latihan perang. Tapi dalam latihan itu ada rencana-rencana tertentu yang mereka lakukan. Seperti itu, bahkan kita ajarkan cara perang gerilya. Ada kacau banget. Ini yang harus kita hati-hatikan bersama. Saya rasa ada beberapa gelintir militer sih udah tahu tentang ini, tapi problematiknya dalam pelaksanaannya tidak mampu untuk menahan itu. Karena apa? Karena politik lebih kuat daripada sikap militer. Inilah yang terjadi, teman-teman semua. Jadi kita juga harus hati-hati dalam melakukan sebuah tindakan latihan militer bersama. Jepang, Korsel itu sudah mengajak kerjasama untuk latihan militer. Kemarin Jenderal Amerika Serikat yang menjadi komando militer Asia Pasifik pun sudah mulai berjumpa dengan Menhan Prabowo. Ini merupakan sebuah hati-hatian kita bersama. Walaupun dalam sikap kita, ya semoga aja mereka memahami apa yang mereka ingin ketahui tentang Indonesia. Di sisi yang lain juga, ketika ada kerusuhan di Ukraina, ada perubahan mendasar, yaitu masyarakat kita lebih mendukung Putin daripada mendukung Joe Biden. Kenapa itu terjadi? Karena mereka melihat aksi Amerika di Irak, di Yaman, di Suriah, dan juga di Afghanistan, dan beberapa negara-negara lain yang telah mereka taklukkan melalui kekuatan militer mereka. Inilah yang terjadi, teman-teman semua, bahwa kehati-hatian kita terhadap musuh itu sangat kuat, dan kita harus pegang ini bersama. Jadi jangan anggap ini semua sebuah kemajuan bagi bangsa, jangan. Tapi kehati-hatian yang harus kita tingkatkan. Kita lihat bagaimana keadaan Ukraina ketika mereka dipancing untuk melawan Rusia. Ketika Rusia marah, tidak satu pun negara NATO dan Amerika memasuki wilayah Ukraina. Tidak pernah memberikan bantuan. Sampai Volodymyr Zelensky bicara di parlemen Inggris, dia katakan bahwa
tidak ada bantuan dari kalian sama sekali. Lalu berapa kali dia bilang bahwa walaupun ini kalimat politik, tapi kita ambil sikap yang terlihat aja dulu. Nah, mereka Zelensky mengatakan, saya tidak akan merangkak-rangkak dan meminta-minta pada kalian untuk menjadi bagian dari NATO. Dan beberapa sisi yang lain juga beberapa pemuka, para politisi Ukraina dan Rusia terus berunding dan terus telah mencapai sebuah kesepakatan. Walaupun ada beberapa hal yang mereka belum dapat sepakati, tapi semoga cepat selesai perang di Ukraina. Di sisi yang lain juga Putin telah menunjukkan bagaimana kebiadaban Amerika yang mereka lakukan di Suriah, lalu di Irak, sampai Israel pun tidak berani bergerak tentang Ukraina. Bahkan Bennett, Perdana Menteri Israel, mengatakan bahwa dia tidak akan membantu senjata apapun ke Ukraina kecuali mempertemukan antara Putin dan Volodymyr Zelensky. Cuma itu yang kalimat Israel. Hingga si Volodymyr Zelensky mengatakan, kalian tidak usah ngirim pasukan, tapi kirimlah senjata. Sampai sekarang pun mereka tidak pernah mengirim apa-apa. Jadi udah kita lihat sikap mereka. Jadi ketika kita kacau, mereka dengan tertawa dan tepuk tangan. Hingga apa yang terjadi, kita akan menelan hasilnya bersama. Khilafah adalah buatan, HTI adalah buatan, dan ISIS adalah buatan. Dan itu pernyataan Hillary Clinton ketika mereka berwawancara dengan Kongres. Dia mengatakan bahwa we founded, bahwa mereka lah kita danai dan kita yang membentuk. We organize. Ke pernyataan Hillary Clinton dalam pertemuan Kongres di Amerika Serikat. Jadi inilah yang terjadi, teman-teman semua. Bila kita tidak berpikir cerdas dalam bersikap dan kita tidak memiliki strategi geopolitik yang sangat kuat dan geostrategi, maka kita akan hangus seperti Ukraina. Malaysia merupakan bagian dari cara mereka untuk memanas-manasi kita. Malaysia terus memainkan kita melalui pernyataan-pernyataan, melalui masuknya pesawat mereka ke Indonesia. Demikian juga Singapura mulai hati-hati, tidak mulai kurang ajar seperti dulu lagi memainkan pesawat mereka ke Indonesia, tapi Malaysia terus bermain dengan itu. Karena di belakang mereka itu ANZUS, yaitu Selandia Baru, Australia, lalu Malaysia dan Singapura, dan beberapa negara-negara Skandinavia lainnya. Inilah pertemuan ANZUS itu adalah ANZUS. Jadi Australia, New Zealand, Amerika Serikat ya. Jadi AA-nya Australia, NZ-nya New Zealand, dan US-nya itu Amerika. Demikian juga masuklah Singapura, Malaysia menjadi bagian dari program tersebut. Nah, inilah yang harus kita teliti bersama, teman-teman semua, khususnya tentang Papua. Kenapa itu bergejolak dan kenapa itu tidak bisa ditaklukkan secara penuh oleh TNI? Ini sebuah pertanyaan bersama. Dan ternyata ada beberapa anggota tentara dan Polri menjual senapan peluru kepada mereka. Ada permainan dalam elit juga berarti kan. Nah, inilah yang harus kita ambil sikap. Kalau saya merangkai saja, bagaimana pengambilan sikap tergantung teman-teman semua. Di sisi yang lain juga banyak berita yang mengatakan bahwa Amerika akan membangun pangkalan militer baru yang di samping di samping Papua Nugini bersama Australia. Nah, ini juga Australia telah membuat lagi AUKUS. Australia, United Kingdom, dan
US-nya itu Amerika, United States of America, United States. Jadi AUKUS ini panjangan dari Australia, United Kingdom, dan US-nya adalah United States. Jadi AUKUS ini adalah kumpulan kerjasama militer, dan mereka juga sudah membuat ancang-ancang untuk membuat pangkalan militer di daerah Papua Nugini. Walaupun Indonesia sudah punya rancangan juga untuk membuat pangkalan militer di perbatasan antara Papua Nugini, yaitu di sebuah pulau bernama, saya lupa panjangannya, tapi yang saya ingat Suami belakangnya itu. Jadi dia perbatasan di antara antara Papua Nugini dan Papua. Nah, di sini pulaunya. Sekarang sedang dibangun sebuah pangkalan udara. Nah, demikian juga di Medan juga, di daerah beberapa tempat itu telah dibangun juga untuk pangkalan militer. Demikian juga di Kalimantan telah dibuat beberapa pangkalan militer, termasuk rel kereta api, dan tujuan-tujuan militernya pun telah dicoba dan ternyata sesuai dengan target yang dibangun oleh Rusia. Jadi rel kereta api yang berada di Kalimantan itu adalah buatan Rusia total. Nah, di sisi yang lain juga itu pengusaha Rusia yang bermain di sana melalui pembuatan rel kereta api. Nah, ini juga terlepas dari apapun yang kita lakukan, bahwa kita harus sadar bahwa negara kita ini negara incaran, dan mereka harus putus atau minimal pecah seperti yang dilakukan mereka di Yugoslavia, hingga terpecahlah negara Serbia, Kroasia, terus Bosnia, Herzegovina, lalu juga terpecah-pecah menjadi negara kecil. Demikian juga Rusia, Uni Soviet, mereka berhasil membuat porak-poranda. Tinggallah Rusia. Nah, yang terpengaruh oleh NATO dan Amerika itu adalah Poland, jadi Belarus, jadi Georgia dan beberapa negara lainnya, tapi yang lainnya tidak terpisah dari Rusia. Inilah pengalaman yang harus kita kaji bersama tentang Uni Soviet, Yugoslavia, juga pembuatan perjanjian antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat dengan AUKUS-nya. Demikian juga ANZUS-nya, demikian juga dengan beberapa titik lagi. Nah, yang kita harus hati-hatikan saat ini adalah Cina yang mulai bermain di halaman depan rumah kita, yaitu di Natuna. Ini harus kita tidak bisa main-main lagi. Yang harus kita kuatkan adalah nelayan-nelayan kita dikumpulkan ke sana untuk angkatlah beberapa nelayan di daerah-daerah seperti Jakarta, diangkat ke sana biar mereka juga bisa hidup. Apalagi ada ekspor tuna ke Jepang. Jadi merupakan bagian yang sangat strategis untuk ekonomi bangsa. Saya rasa itu yang harus dilakukan bersama. Nah, jadi demikianlah teman-teman, bahwa kita ini terus dimain-mainkan oleh negara-negara besar yang melihat bahwa potensi sumber daya alamnya yang mereka incar di bangsa ini. Arab Saudi ingin menguasai Indonesia lewat Wahabi, Turki menguasai Indonesia lewat Khilafah, HTI, lalu juga PKS. Arab Saudi itu juga memegang PKS, Turki juga memegang PKS. HTI, Khilafah inilah pusatnya di Turki. Khilafah itu di London, tapi bergeraknya di Turki. Dan ingat juga bahwa Turki adalah bagian dari penyerangan ISIS, tempat pelatihan para ISIS untuk penyerangan ke Irak dan Suriah, dibantu oleh Israel, Amerika, Inggris. Demikian juga Yaman yang diperintahkan oleh Israel lewat Saudi dan juga Amerika. Nah, kita harus hati-hati ketika berteman dengan negara-negara yang seperti Amerika Serikat khususnya,
karena banyaknya keculasan-keculasan yang mereka buat selama ini di permukaan muka bumi ini. Dan semua yang mereka lakukan adalah penghancuran. Yang mereka lakukan adalah ketergantungan sebuah negara pada mereka. Ini harus kita hati-hatikan. Walaupun kemarin Jokowi bicara, Presiden Indonesia bicara bahwa kita harus membeli peralatan seperti sepatu, kesehatan, CCTV, dan lain sebagainya, kebutuhan bangsa ini mulai dibuat untuk membelinya di dalam negeri sendiri. Inilah yang terjadi, teman-teman semua. Inilah yang terjadi, teman-teman semua. Jadi kita harus berhati-hati dalam interaksi dengan negara-negara seperti ini. Permasalahan Papua tidak selesai-selesai karena ada negara-negara terlibat di dalamnya, khususnya negara-negara Eropa dan juga negara Australia. Jadi ini tidak pernah selesai kalau kita tidak menyelesaikannya dengan kekerasan yang sangat-sangat keras, yaitu apa? Menangkap para orang-orang Australia yang bergerak di Papua, Papua, hingga OPM itu tidak bisa bergerak. Ini yang kita gentak, kita harus cari, kita harus bergerak bersama. Dan selain itu juga kita dalam bergerak dengan Amerika kita harus hati-hati, karena negara ini selalu membuat ulah yang tiba-tiba. Saya sudah cerita tadi bahwa F-16 kita diembargo dari 97 hingga tahun 2005 hingga tidak bisa terbang, hingga bebasnya Singapura, Malaysia, Amerika, Australia, dengan bebasnya mereka memasukkan pesawat terbang, pesawat tempur mereka ke dalam wilayah Indonesia. Ini yang harus kita persiapkan dari sekarang. Tapi saya rasa militer sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Semoga saya berharap. Lalu BIN juga sudah memahami karakter-karakter mereka. Tapi semoga BIN juga bertindak. Kalau bisa sih ya ditangkap itu di sidang di Indonesia, biar kita lihat pada kenyataannya. Demikianlah teman-teman semua, bahwa ketika kita bekerja sama dengan negara-negara yang saya sebut tadi, berhati-hatilah selalu, karena negara-negara ini negara-negara yang tidak pernah memiliki persahabatan yang setia kecuali kepentingan yang abadi untuk mereka. Bila kita tidak berhati-hati, bila kita tidak memiliki geopolitik dan strategi yang kuat dalam cara kita, dengan cara Indonesia, melihatnya dari wilayah Indonesia, memahaminya dengan cara Indonesia. Dan kalau bisa buatlah Fort Bragg-nya Indonesia, West Point-nya Indonesia, dan juga NSA-nya Indonesia, FBI-nya Indonesia. Saya rasa sudah mampu membuat seperti itu, kerjasama dengan beberapa negara yang kita anggap memiliki persahabatan yang pasti. Inilah yang harus kita lakukan bersama, karena kalau tanpa itu kita gak bisa. Kita harus yakin bahwa kita mampu, kita harus yakin bahwa kita bisa. Ini harus kita lakukan bersama-sama. Oke teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya. Semoga terima kasih juga atas subscribe-nya, like-nya, share-nya, dan juga komennya. Saya berharap teman-teman semua nonton dari awal hingga terakhir. Yang kedua juga dibantulah dengan komen-komen biar kita ada diskusinya. Selain itu juga saya minta tolong subscribe-nya, agar kreativitas akan lebih kuat dan muncul dalam wilayah pemikiran kita dalam latih ini. Terima kasih teman-teman semua. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan, kebaikan, dan juga kemudahan rezeki, kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam budaya, salam latis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.